Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Mau tahu update terbaru terkait dengan peraturan perpajakan, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, di mana ada beberapa pengaturan terkait dengan Undang-Undang PPN, yaitu di PP 44 dan PP 49. Apa saja sih pokok pembahasan terkait dengan perubahannya dan apa aja nih yang akan mempengaruhi Anda sebagai wajib pajak, dan Anda perlu ketahui bahwa PP di sini akan mengatur beberapa hal penting bagaimana Anda melaksanakan kewajiban perpajakan terkait dengan pajak pertambahan nilai. Nah, di PP 44 tahun 2022, penunjukan pihak lain akan dibahas terkait dengan beberapa hal, yaitu juga terkait dengan tanggung jawab renteng, kemudian pengenaan PPN atas BKP ataupun JKP, besaran tertentu, kemudian perhitungan PPN-nya seperti apa, dasar perhitungan untuk pengenaannya atau kita kenal sebagai DPP-nya, kemudian faktur pajak dan dokumen lain terkait dengan PP 44, yaitu bagaimana penerapan PPN dan PPNBM. Selain itu, ada juga pengaturan yang diatur di PP 49 tahun 2022 terkait bagaimana fasilitas PPN yang dibebaskan. Selain itu, ada juga fasilitas PPN yang tidak dipungut dan ketentuan lainnya. Jika kita melihat penerapan PPN dan PPNBM, yaitu bagaimana sih penunjukan pihak lain sebagai pemungut. Diatur di pasal 5 ya, PP 44 tahun 2022, pihak lain itu apa? Yaitu pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antar pihak yang bertransaksi, termasuk transaksi yang dilakukan secara elektronik. Nah, pihak lainnya mau tahu nggak? Siapa aja nih? Jadi, pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, kemudian bagi Anda sebagai penyelenggara PMSE luar negeri dan PMSE dalam negeri. Nah, itu adalah pihak lain. Nah, PPN tetap dipungut oleh pihak lain dalam hal melakukan transaksi atau memfasilitasi transaksi dengan pungutan PPN sebagaimana diatur di pasal 16A Undang-Undang PPN. Selain itu, tanggung jawab rentengnya seperti apa nih? Nah, tanggung jawab rentengnya kita akan lihat bagaimana sih pembayaran PPN dan PPNBM menggunakan SSP, yaitu surat setoran pajak. Selain itu juga kita akan lihat yaitu ada tanggung jawab renteng nih. Nah, tanggung jawab renteng ini ditagih dengan apa? Dengan menggunakan SKP KB, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar, ataupun SKP KBT. Nah, jadi Anda perlu mengetahui bahwa tanggung jawab renteng itu apabila pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih. Nah, kalau tidak dapat ditagih kepada penjual BKP atau pemberi JKP, dan pemberi atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan nih buktinya gimana untuk melakukan pembayaran terkait dengan apa? Penjualan BKP dan atau pemberian JKP. Selain itu, kalau terkait dengan pemakaian sendiri seperti apa nih untuk BKP ataupun JKP-nya? Nah, kalau ketentuan diatur di PP 44 ini, yaitu tidak membedakan tujuan pemakaian sendiri atau untuk tujuan produktif ataupun konsumtif, sehingga objek ini merupakan objek PPN. Jadi batasan dan tata cara pengenaan nanti akan diatur oleh PMK. Nah, kriteria pemakaian sendiri seperti apa sih? Kriterianya yaitu bagaimana pemakaian BKP ataupun pemanfaatan JKP. Selain itu, untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus atau karyawan, dan produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Selain itu, terkait dengan pemberian cuma-cuma, nanti ada batasannya ya. Jadi jangan sampai kita memberikan, yaitu pemberian yang diberikan tanpa pembayaran atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Itu jika pemberian cuma-cuma atas BKP ataupun JKP. Selain itu, terkait dengan pengenaan PPN, nah, jadi ada juga terkait dengan aktivitas operasional maupun non-operasional, yaitu apabila memenuhi persyaratan kumulatif, yaitu bagaimana nih dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha atau penyerahan yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Selain itu, bagaimana
jika ada PPN penyerahan BKP berupa agunan yang nanti diambil alih oleh kreditur. Nah, kita juga perlu memahami yang diatur di PP tersebut. Oke? Jadi, bagaimana Anda melakukan penyerahan BKP, kemudian terkait dengan besaran tertentu. Nah, ini juga menjadi concern Anda sebagai wajib pajak apabila Anda mempunyai peredaran dalam 1 tahun buku yang tidak melebihi jumlah tertentu. Kemudian melakukan kegiatan usaha tertentu. Yang ketiga, melakukan penyerahan BKP atau JKP tertentu. Jadi penyerahannya dilakukan dari pusat ke cabang atau sebaliknya nih, maupun penyerahan yang dilakukan oleh cabang. Jadi antar cabang pun juga bisa. Nah, PPN dipungut dengan DPP sebesar 0. Oke? Nah, pajak masukan atas PPN besaran tertentu tidak dapat dikreditkan. Ya, jadi tolong diingat ya, PPN masukan atas PPN besaran tertentu tidak dapat dikreditkan. Oke? Nah, perhitungannya ingat, per April 2022 kita menggunakan tarif terbaru yaitu 11%. Oke? Dasar pengenaan pajaknya di sini adalah harga jual, kemudian penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain-lain. DPP atas penyerahan BKP mewah yaitu harga jual termasuk PPN BM yang telah dibayar. Oke? Jadi itulah ketentuan-ketentuan yang diatur di PP ini. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan. Oke? Dan yang terakhir terkait dengan fasilitas nih PPN yang dibebaskan dan tidak dipungut yang diatur di PP 49 tahun 2022. Fasilitas PPN yang dibebaskan yaitu ada BKP tertentu, kemudian JKP tertentu. Jadi Anda perlu mengetahuinya juga. Kemudian fasilitas PPN yang dibebaskan, ya salah satunya barang kebutuhan pokok ya. Jadi ada beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, daging, telur, susu, dan lain-lain yang terkait dengan barang kebutuhan pokok yang dirinci dengan PP 49 tahun 2022. Kemudian jangan lupa JKP juga ada yang terkait dengan jasa pelayanan kesehatan medis, jasa keuangan, jasa pendidikan, dan juga ada terkait dengan fasilitas PPN yang tidak dipungut, yaitu alat angkutan di air, udara, kereta api, kemudian pesawat udara, dan suku cadangnya. Selain itu, fasilitas PPN yang tidak dipungut, ya kita juga perlu lihat juga nih, barang untuk keperluan penelitian seperti apa, kemudian untuk penyandang disabilitas, dan pengkreditan pajak masukannya gimana, mana yang tidak dapat dikreditkan dan yang dapat dikreditkan. Dan evaluasi akan dilakukan terus nih oleh Menteri Keuangan. Jadi bagi Anda yang melakukan kegiatan usaha, Anda perlu memahami PP ini terkait dengan PPN. Oke, perlakuan PPN atas penyerahan sebelum berlakunya PP ini artinya kita harus lihat per 1 Aprilnya nih di 2022 sampai dengan sebelum PP diundangkan. Jadi ketentuan bagi PKP penjual dan kemudian bagi pihak yang dipungut, Anda juga harus memahami yang diatur di PP tersebut. Ingat, orang bijak taat pajak. Terima kasih.